Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada 25 Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, kemudian akan dilaksanakan sidang itsbat, sidang penetapan satu Syawal. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Ramadan kita yang sisa, ya kita sehat walafiat, dapat menjalaninya sampai akhir, dan kemudian kita bisa bertemu dengan ya Idul Fitri. Insya Allah. Episode kelima hari ini kita berbicara masih awal-awal dari salat, ya. Jadi nanti ada di sana ada rukun salat, dan sebelumnya itu ada syurutus salat, itu ada 5. Kita akan bicara mulai dari sini, ya. Dan episode kelima ini tidak berarti akhir dari episode santri bertanya, tapi dia akan berlanjut setelah selesai Ramadan. Dia akan berlanjut setelah selesai Ramadan. Jadi hari ini kita berbicara, membekali diri seputar itu. Itu masih pelajaran ya kelas 1 fikih, ya, dan kita sengaja mendokumentasikan ini ya dalam video kita hari ini. Ini untuk apa? Untuk kemudian ke depan atau nanti pulang di rumah bisa buka-buka lihat mulai dari episode pertama sampai episode kelima ini, ya, untuk kemudian bisa memantapkan pemahaman, dan insya Allah ketika masuk Idul Fitri, ya, kita sudah masuk dengan pengetahuan yang bertambah, ya. Jadi sekali lagi kita hari ini bicara tentang syarat salat, rukun salat, dan kemudian bagian daripada rukun salat. Karena ini sudah pernah diajarkan pada semester pertama pada kemarin-kemarin, jadi mungkin kita mulai dengan ya jadi usah dibantu mungkin 1-2 orang dari kelas 1 tentu saja, ya, membantu Ustadz untuk ya menghadirkan pertanyaan seputar ini, sehingga nanti dengan pertanyaan itu menjadi bahasan kita ke depan, ya. Baik, siapa nanti yang memulai? Ya, silakan Ananda Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya memiliki 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, Ustaz. Yang pertama, saya ingin meminta penjelasan lebih tentang syarat dan rukun salat. Kemudian pertanyaan kedua, saya ingin menanyakan tentang bagaimana hukumnya ketika seorang imam dia melafazkan takbiratul ihram dengan panjang, kemudian ada makmum yang melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan imam tersebut, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Oh ya, kita mulai dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, ya, kira-kira apa itu syarat, apa itu rukun, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kita orang dapatkan, Ustaz juga lalu-lalu dapatkan itu, ada imam yang kemudian bertakbir itu dengan takbir yang panjang, ya, sampai habis nafas gitu, ya. Pada saat yang sama ada makmum yang belum
memahami tentang takbir ini sendiri itu. Ya, ketika imam Allah, dia juga Allah. Ya, karena imam sudah siap untuk panjang, dia tidak siap untuk panjang, siapa yang berhenti duluan? Makmumnya. Nah, pertanyaan Anda Sultan itu hukumnya gimana? Ya? Yes. Ya, kita mulai dengan yang pertama, apa itu syarat dan apa itu rukun. Syarat itu misalnya yang pertama, ya, kalau dibaca di kitab yang lebih tebal, jadi orang punya buku teks, ya, itu yang pertama ma'rifatu dukhulil waqt, tahu waktu salat itu sudah masuk atau belum, ya. Kalau kita sekarang sudah pakai jadwalnya, ya, matahari terbit sekian, subuh sekian, dohor sekian, dengan jam. Tapi ketika jam belum ada, apa yang dipakai? Yang dipakai ini alam. Kapan subuh itu masuk? Ya, itu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, ketika tanpa lampu, kemudian kita bisa membedakan antara benang putih dengan benang merah. Itu salah satu pertanda dukhulul waktu. Waktu itu sudah masuk, waktu subuh itu masuk. Ya, kalau dohor gimana? Dohor, ya, dipasang satu tiang, ya, misalnya tiang itu panjangnya 50 cm, ya, kalau matahari dari sini, dari timur terbit, ya, maka sebelum ada bayangan di sebelah sini, maka itu belum masuk ke dohor. Jadi matahari masih di sini, bayangannya di mana? Di sebelah benda itu kan. Selama matahari sebelah sini dan bayangan itu di sebelah sini, maka itu belum masuk waktu. Termasuk ketika tidak ada bayangan di sini. Dan di sini juga tidak ada bayangan di bawah tiang itu gitu. Itu juga belum masuk. Masuknya kapan? Masuknya adalah ketika bayangan yang tadinya di sini, ya, ketika matahari terbit, dia udah berpindah ke sebelah sini. Berarti matahari sudah melewati tiang tersebut. Maka itu adalah awal dari waktu. Jadi ini cara orang dulu ketika teknologi belum seperti sekarang, ya, dan mereka membaca dengan pesan alam. Kapan waktu asar? Ya, tadi tiangnya berapa senti? 50 senti. Ketika bayangan 50 senti ini menjadi 2 kali, jadi bayangan itu menjadi dua kali tiang ukuran tadi, maka itu adalah awal dari waktu asar. Jadi akhir dari waktu dohor dan awal daripada waktu asar. Sampai di sini paham? Nah, kalau maghrib itu munculnya mega merah. Jadi kalau kuning itu sudah pengantar ya. Kalau kuning sudah pengantar. Begitu mega merah sudah ada, walaupun masjid belum beduk, ya, tapi kalau lihat dengan perhitungan waktu yang ada di jadwal bertepatan, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Ya. Yes. Selanjutnya waktu isya adalah ketika hilang mega merah ini. Ya. Kalau ukuran itu, dan ini cuma bisa terjadi pada cuaca yang bagus. Kalau hujan kan tidak melihat itu.
Ya, jadi patokan pada waktu cuaca cerah itu menjadi patokan untuk ya waktu yang kemudian cuaca itu agak terganggu, misalnya hujan atau ya mendung dan sebagainya. Sampai di sini pahamnya? Paham, Ustaz. Ya, jadi waktu Isya itu ketika magam merah itu hilang, atau kalau kita pakai hitungan jam sekarang itu kira-kira 1 jam setelah ya waktu maghrib. Ya, nah ini syarat yang pertama. Jadi kalau belum masuk waktu jangan coba. Ya, jangan coba melaksanakan salat itu. Ustaz mau berangkat ya dari bandara Patimura Ambon, kemudian waktu dohor itu adalah jam 12, ya, katakanlah contoh 12:40 menit, ya, pesawat itu berangkat, ya, jam 1 tepat, penumpang naik beberapa puluh menit sebelumnya, ya, ketika pengumuman naik itu belum sampai ke 12:40, baru 12:38 misalnya, berarti masih kurang berapa? 2 menit. 2 menit. Ustadz kemudian memutuskan, beta salat saja. Beta Salat. salat. Maka salat dengan kurang waktu 2 menit tadi itu menjadi salat yang tidak. Yes. Kenapa? Syaratnya belum terpenuh. Sampai sini pahamnya? Paham. Ya. Jadi syarat salat itu belum terpenuh. Ya. Kalau kita lihat di sini, maka syarat ini dia menjadi bagian dari salat, di dalam salat atau di luar salat? Di luar salat. Jadi syarat adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam suatu ibadah. Syarat puasa misalnya, muslim. Yang bukan muslim tidak wajib. Ya, dia muslim dulu baru puasa itu wajib. Ya, jadi dia harus sebelum puasa dia harus syaratnya itu muslim. Ya, syarat yang berikut itu apa namanya? At-taharah anil hadatsain, bersih dari hadas kecil atau hadas besar. Ya, itu dengan tata cara pelaksanaannya. Kalau hadas kecil seperti buang air kecil, ya, cukup menyiram, mencuci dan selesai. Ya. Tapi kalau hadas besar itu lain citranya, lain ceritanya. Dia harus mandi wajib. Dia harus mandi wajib. Mandi wajib ini, ya, tata cara mandinya, ya, kita perlu jelaskan aja di sini supaya syarat-syarat ini kemudian menjadi hal yang kita ketahui dari sekarang. Ya, apalagi orang yang kelas 1 itu ada sebagian baru, ya. Mandi ini semua bagian tubuh harus basah. Semua bagian tubuh harus basah. Jadi harus hati-hati dalam mandi ini. Ya. Nah, kalau contoh mandi, ya, itu ada 2. Ada mandi, ya, kemudian wudhu, dan ada wudhu dulu baru mandi. Ya. Jadi setelah seseorang itu mendapatkan hadas besar, maka yang pertama dia harus mencuci, ya, dari hadas itu gitu. Ya, mencuci bersih. Ya. Sudah bersih, dia kemudian berwudu. Wudu seperti orang wudu biasa.
ya, semua prosesnya, kecuali tinggal bagian kaki dia tinggalkan ya. Tinggal bagian kaki dia tinggal. Ya. Kemudian dia memulai mandi dan disunatkan adalah dari kanan lebih dulu baru bagian kiri. Setelah yang namanya mandi selesai, ya udah selesai ini kan, ya. Di saat itu baru dia kemudian menyiram kedua kakinya. Dan kalau dia melakukan mandi yang seperti ini, ya, maka selesai dia mandi karena tadi sudah wudhu pertama, dia tidak perlu wudhu lagi. Ya, makanya di kamar mandi itu biasanya airnya itu harus berjalan cepat, jadi dia agak miring gitu. Ya, jangan ya kemudian kamar mandi itu airnya istilah apa? Tergenang di dalam. Ya, karena bisa kemudian air itu bercampur dengan najis. Nah, untuk itu nanti ada ditaruh, ya misalnya ada pavin begitu yang ditaruh, ya, sehingga kita berdiri di atas itu, kaki kita tidak kena air yang tergenang. Ya, nah setelah mandi tadi selesai, ya kemudian kita menyiram kaki kita untuk menyempurnakan wudhu kita dan selesailah. Kita punya mandi wajib selesai, kita punya wudhu juga selesai. Tapi di sini paham? Paham. Ya. Cara mandi yang satu lagi adalah mandi duluan. Ya, membersihkan tempat keluar, ya, dari yang menyebabkan harus mandi itu, kemudian mandi seperti biasa, ya, dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri, ya, dan setelah itu baru ya, tinggal tolong pilih mana yang paling mudah bagi orang, tidak meragukan, ya, dan kemudian mandi kita selesai, wudhu kita juga selesai. Jadi ada wudhu lebih dulu kemudian mandi, ya, tapi kakinya itu disiram atau dibersihkan yang dicuci yang terakhir, atau mandi lebih dulu selesai baru wudhu. Ya, bisa paham ini ya? Paham. Nah, ini yang dimaksud dengan, ya, syarat yang kedua, at-taharatu 'anil hadatsain. Suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas atau hadas besar. Yang ketiga dan keempat itu adalah at-tahara bersih, ya, tempat salat itu bersih. Kalau kita punya adik kecil kemudian sering bermain di seputar tempat salat itu, hati-hati. Jangan diam-diam dia basahin itu tempat itu. Ya, makanya yang sebaiknya itu adalah setiap sajadah itu selesai itu diangkat ke tempat yang aman itu. Ya, jangan biarkan di bawah saja. Kalau ada anak kecil, ya, kalau ada anak kecil, ya, harus diamankan itu. Ya, diamankan betul. Kenapa? Karena syarat itu adalah tempat salat kita itu harus bersih dari najis. Paham di sini ya? Paham. Ya. Nah. Yang keempat itu ini baju yang kita pakai. Misalnya punya adik kecil gendong, tidak periksa itu celananya itu ada bekas kencing dan sebagainya. Ya, maka baju yang kita pakai itu menjadi baju yang tidak layak untuk dipakai salat. Ya. Yang terakhir, syarat yang kelima adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. 5 hal ini adalah bagian daripada syurutus salat, syarat-syarat salat. 5 syarat ini adalah syarat salat yang harus diselesaikan sebelum kita masuk ke pengamalan salat,
Ya, dari 1 sampai 5 tadi itu harus betul-betul ya tahu masuknya waktu, bersih dari hadas kecil dan besar, pakaian bersih dari najis, tempat salat bersih dari najis, dan kemudian menghadap kiblat. Jadi pertanyaan Sultan, Ustadz jawab dengan bahwa syarat adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam ibadah salat. Lantas apa itu rukun? Rukun adalah kewajiban yang menjadi bagian dari salat itu. Jadi dilakukan di dalam salat. Sedangkan rukun adalah dilaksanakan di dalam ibadah itu. Misalnya kita bicara tentang salat, rukun salat itu adalah ada di dalam salat itu. Ya. Biasa yang pertama itu al-qiyamu lil qadir. Berdiri bagi yang sanggup. Jadi kalau orang sehat, maka dia berdiri menghadap kiblat tadi karena sudah tahu ya. Ya, kemudian dia memulai salatnya. Tapi kalau dia tidak sanggup, dia duduk. Salat dalam keadaan duduk. Kadangkala al-qiyamu lil qadir ini dia masuk di rukun yang keempat. Tapi ada juga yang ya meletakkannya dia yang pertama. Ya. Berdiri ini sekali lagi dia adalah bagian daripada salat yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang berikut adalah an-niyah. Ya. Takbir dulu atau niat dulu? Niat dulu saya. Ya. Ya. Kalau indah Syafi'i itu muqtadinan bil fi'il. Jadi bersamaan dengan niat itulah takbir kita hadirkan. Ya. Allahu Akbar. Dia angkat tangan itu sejajar dengan bahu kita menghadap ke depan atau di samping sejajar dengan telinga kita semua. Ya, jangan begini. Ya, dapat lihat orang ada salat begini ya. Ya. Penjelasannya adalah menghadap sejajar dengan bahu atau dengan telinga. Ya. Jadi kalau Kendra masih salat begini, berubah. Ya, jangan sampai tua begini terus. Ya. Nah, tadi pertanyaan Sultan adalah terkait dengan takbiratul ihram ini. Jadi kita urutkan ulang. Kalau rukun itu kita mulai dengan niat, kemudian bersamaan itu takbir, terus nanti ada qiraatul Fatihah. Nah, pertanyaan Sultan tadi adalah terkait dengan takbir. Takbir ada dua macam. Ada satu namanya takbiratul ihram, ada satu lagi takbir, ya, takbir perpindahan sebuah gerakan ke gerakan yang lain. Intikalu harakah ila harakah. Ya. Yang mengawali salat itu namanya takbiratul ihram, dan itu hukumnya rukun, dan kalau dia tidak dilakukan maka salat kita tidak sah. Ya. Sedangkan takbir untuk ruku dan lain-lain itu hukumnya adalah dia tidak dalam posisi rukun. Bisa paham sampai di sini? Paham, Sir. Ya. Ya, sekali lagi perhatikan takbiratul ihram itu seperti itu. Nah, pertanyaan tadi gimana imam yang takbirnya panjang, ya, dan si makmum yang mengangkat tangan takbir sama-sama dengan imam.
akhirnya dia tidak siap untuk panjang, dia selesai lebih dulu dan dia begini imamnya masih Allah. Ada ya, kita dapat ya. Kalau salat di masing-masing punya rumah mungkin ya ada imam yang istilahnya mantap, ada imam yang masih seperti ini. Jadi dia takbir yang sangat panjang sekali, ya, dan akibatnya seperti itu. Ya. Takbir yang paling yang benar itulah Allahu Akbar. Ya kan? Jangan Allah sampai sudah mau napas habis baru bar. Ya. Jadi yang biasa, yang normal adalah Allahu Akbar. Paham itu? Paham, Ustaz. Ya. Jadi hukumnya tadi gimana? Ya hukumnya imam betul, makmum yang salah. Dan itu ada kaidah, idza kabbara al-imamu fakabbir. Dalam salat itu apabila imam sudah selesai itu berarti ucapan ya Allah Akbarnya itu sudah ya. Fakabbir, maka ketemu yang makmum ini baru bisa memulai takbir. Kalau imam selesai, maka takbirlah kamu. Selesai itu ditunjukkan oleh salah satunya adalah ucapan komando itu berakhir. Allahu Akbar. Ya. Makanya kalau kita jadi makmum, kita juga harus tahu lebih dulu ya imam apa yang normal atau dia yang memanjangkan dia punya ya, takbirnya. Karena nanti kita bisa salah. Ya. Jadi petunjuk itu adalah idza kabbaral imamu fakabbir. Ya, kalau imam itu sudah selesai dengan takbirnya baru ketoran bisa takbir. Ya. Wa idza raka'a farka. Kalau imam sudah ruku baru kita ruku. Imam sudah ruku itu gimana? Dia Allahu Akbar, tangannya sudah berada di lututnya, ya, sudah posisi begini, ya, sudah, ya, posisi betul-betul sudah dalam posisi ruku, baru kita yang di belakang itu ikut, ya. Nah, kalau dapat imam yang, apalagi salat tarawih yang cepat, memang susah, ya. Kita turun dia naik, ya dia turun kita naik. Jadi kejar-kejaran gitu. Dan salat tidak bisa begitu. Salat itu ada nanti satu kata kuncinya itu ada tuma'nina. Ada tuma'nina. Ya. Jadi kalau dia ruku, ya itu ruku dengan tuma'nina. Dia i'tidal dengan tuma'ni, ya. Dia sujud juga dengan tuma'nina. Apa itu tuma'nina? Itu hudu'un yasirun, ya. Jadi tenang sebentar, ya, sebelum pindah ke gerakan yang tenang sebentar itu apa? Kalau ruku itu posisinya sudah tadi, kedua tangan kita sudah di lutut, sudah, ya, itu ruku yang ada tuma'nina. Kalau i'tidalnya itu sami Allahu liman hamidah, ya, itu kita udah berdiri tegak, ya, tulang-tulang kita sudah pulang ke posisinya. Itu baru dikatakan i'tidal yang ada tuma'nina. Ya. Kapan kita sujud yang ada tuma'ninanya? Itu ketika 7 anggota sujud itu sudah berada di posisinya. 2 lutut,
2 telapak tangan sudah berapa itu? 4. 4. 2 ujung jari kaki 6, ya. Kemudian ya hidung dan yang ditunjuk adalah dahi, ini jadi 1. Itu 7 anggota. Sudah itu baru ya. Kalau kita makmum maka imam Allahu Akbar, nah kita baru bisa. Ya, jangan sampai kita sama-sama dengan imam yang kemudian bisa terjadi kalau imamnya gemuk, ya, kayak kita punya Bapak siapa? Bapak Khalif, ya, itu makmumnya, ya, terus dia punya imamnya itu Ibnu Alim, ya, Ibnu Alim komando sujud Allahu Akbar, ya, masih pelan turun, ya, apalagi badan begini. Khalif dengan bobot beratnya itu udah lepas landas, ya, siapa yang sampai lebih duluan? Khalif sampai lebih duluan. Dan itu dilarang di dalam salat berjamaah. Ya, pernah terjadi seperti itu. Kemudian ada sahabat yang mengatakan begini, la wahdaka salait. Anda mau dibilang salat, ya, sendiri tidak, karena Anda berada dalam jamaah. Ada imamnya, Anda makmumnya. Terus Anda kayak begitu, kayak Khalif dengan Ibnu Alim. Imamnya belum sampai, makmumnya sudah mendarat lebih duluan. Ya, sahabat mengatakan, la wahdaka sallait. Anda mau dibilang salat sendiri? Tidak. Gitu. Wala bi imamika iqtadait. Mau bilang ikut imam juga tidak, karena ya Khalif mendahului imam. Ya. Jadi ini hal-hal penting yang kemudian kita harus kuasai dengan baik. Ya, untuk apa? Untuk supaya salat kita menjadi ibadah yang memenuhi persyaratan dan rukunnya gitu. Ya. Jangan sampai salat yang seperti diibaratkan dengan ayam makan jagung. Cok. Ya. Nah, itu tentu saja salat yang menyalahi, tidak ada tumaninanya, menyalahi imam, yang lain-lain sebagainya. Ya, kita baru sampai di sini dulu. Ya, jadi tadi apa? Syarat, rukun, kemudian takbir. Itu ada takbiratul ihram, ada takbir yang lain perpindahan. Ya, kemudian masalahnya muncul pada takbir imam yang panjang, yang kemudian kalau panjang asal dia jangan putus napas saja, ya, iya, yang sampai dia panjang kemudian tidak ada suara lagi, tiba-tiba udah terbanting di bawah gitu, ya, iya, jadi yang normal saja gitu, supaya apa? Supaya kemudian tidak membuat makmum yang tidak mengerti menjadi salah. Insya Allah kita simpulkan lagi, masuk di episode kelima ini kita bicara masih tentang syarat dan rukun. Syarat tadi ada 5, ya, yaitu ma'rifatu dukhulil waqt, ya, tahu masuknya waktu. Kemudian at-tahara anil hadasain, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian bersih tempat salat, jadi kalau itu sajadah bersih, kalau lantai juga bersih. Kemudian pakaian kita sendiri harus bersih dari najis, dan yang terakhir adalah istiqbalul qiblah. Dan syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum masuk kepada atau ke dalam sebuah ibadah. Ya, sedangkan rukun adalah ya kewajiban yang harus dipenuhi
di dalam atau pada waktu melakukan ya ibadah itu sendiri. Ya, jadi kalau salat mulai dari niat takbiratul ihram ya itu sudah bagian dari salat, dia ada dalam salat. Dia harus dipenuhi ketika salat itu dilaksanakan. Paham di sini ya? Paham. Ya, sekali lagi khairul kalami maqalla wadal. Ya, kita bicara atau sebaik-baiknya penjelasan itu adalah yang ya sedikit tapi kemudian dia diserap dengan baik, bisa digunakan setelahnya, bisa dipraktekkan sesudah. Saya berharap sekarang kalau cari tahu waktu salat dan sebaik istiqbalul kiblat itu tahu adalah dia syarat salat. Yang ketika mulai masuk ke niat takbiratul ihram maka dia adalah bagian daripada rukun salat. Kita sudah mulai dengan niat dan takbiratul ihram. Ya, insya Allah kita akan sambung lagi ya pada kesempatan yang berikut. Episode yang selanjutnya santri bertanya ya, insya Allah setelah Ramadan Syawal kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan ya video kita ini bermanfaat untuk kita sendiri dan bisa dinikmati dan difahami oleh ya penonton yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.